Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran SKI kita akan belajar bersama-sama atau kita akan mereview materi bersama-sama dengan materi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yatsrib. Karena materi SKI di kelas 4 semester 2 ini sudah selesai, hari ini kita bersama-sama mengingat atau kita mereview materi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Anak-anak, apakah kalian ingat di mana kota Yatsrib itu? Betul, kota Yatsrib atau nama lainnya yaitu kota Madinah. Kalau sekarang kita kenal dengan kota Madinah. Di kota Yatsrib ini memiliki suasana atau kondisi pertanian yang subur, berbeda dengan kondisi alam di negara lain di Saudi. Dan karena subur itulah dijadikan sebagai pusat pertanian di Madinah. Sebagian besar masyarakat di kota Yatsrib memiliki mata pencarian yang pertama yaitu beternak, kemudian yang kedua ada berdagang, dan yang terakhir ada pertanian. Di mana letak kota Yatsrib itu secara geografis, kota Yatsrib secara geografis menghubungkan antara Yaman dan Syria. Penduduk di kota Yatsrib ini kebanyakan mereka berasal dari bangsa pendatang. Terdiri dari dua bangsa. Yang pertama yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi, di mana masing-masing bangsa tersebut memiliki banyak suku dan terpecah lagi ke banyak suku dan kabilah. Kabar kenabian Nabi Muhammad terdengar oleh beberapa penduduk Yatsrib. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yatsrib untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian diutuslah beberapa pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk mencari informasi tersebut. Sehingga kemudian sebanyak 12 orang dari Yatsrib menyimak dakwah Nabi Muhammad dan kemudian masuk Islam pada tahun 621 Masehi. Kemudian muncullah perjanjian Aqobah 1 atau Baiat Aqobah 1, yang isinya yang pertama yaitu menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa, yang ketiga yaitu menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam, yang keempat menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima menyatakan tidak akan membunuh, dan yang terakhir yaitu menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Kemudian muncul lagi perjanjian Aqobah 2 atau kelanjutan dari Aqobah 1 pada tahun 622 Masehi yang dilakukan atau diikuti 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yatsrib. Adapun isi perjanjian Aqobah 2 atau Baiat Aqobah 2 yang pertama yaitu mendengarkan dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Yang kedua yaitu untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang ketiga yaitu untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat agar mereka tidak berpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir yaitu melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Kemudian apa toh penyebab kok Nabi Muhammad mau untuk hijrah ke Yatsrib, padahal sebelumnya Nabi Muhammad tidak mau hijrah ke Yatsrib. Kenapa toh? Yang pertama yaitu ancaman, tekanan, penindasan, dan penganiayaan oleh kaum Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di sini diancam bahkan sampai mau dibunuh. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, tetapi semua penduduk muslim semuanya diancam, diberi tekanan, mau dibunuh. Dari alasan itulah Nabi Muhammad bersedia untuk hijrah ke Yatsrib untuk menyebarkan agama Islam karena menganggap Makkah bukan lagi tempat yang aman untuk Nabi Muhammad berdakwah. Kemudian alasan yang kedua atau penyebab yang kedua yaitu jaminan keamanan dan keselamatan dari masyarakat Yatsrib terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dinantikan oleh penduduk Yatsrib. Jadi penduduk Yatsrib ini tadi telah menerima berita bahwa akan datang Nabi terakhir utusan Allah yang akan mendamaikan dua bangsa yang berseteru, yang bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang menduduki kota Yatsrib. Demikian review singkat yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.